قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asal muslimin, saudara-saudariku sekalian, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Izinkanlah pada pagi yang cerah ini kami untuk menyampaikan mutiara nasihat yang ringkas dengan tema 3 jenis hati manusia. Mudah-mudahan mutiara nasihat yang ringkas ini dengan tema 3 jenis hati bisa bermanfaat khususnya kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin yang mendengarkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa idza salahat jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu bagus, apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badan yang lainnya akan menjadi baik. Sebaliknya, idza fasadat jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah semua anggota badan yang lainnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah yang dimaksud segumpal daging tersebut adalah hati. Ini menunjukkan ma'asal muslimin, saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah, bahwasanya yang paling penting, yang paling utama dalam jasad kita itu adalah hati. Karena hati itu ibarat raja. Bila raja itu baik, maka seluruh rakyatnya menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika raja itu buruk, raja itu rusak, maka seluruh rakyatnya akan menjadi rusak. Maka demikianlah dengan hati manusia. Ketika hati kita baik, maka mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita ikut baik. Tapi sebaliknya, ketika hati kita rusak, maka tangan, mata, telinga, kaki, semua anggota badan yang lainnya akan ikut rusak. Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Hati manusia dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan, membagi 3 jenis hati. Jenis hati yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, ketika pada saat itu tidak bermanfaat harta-harta dan anak-anak, kecuali orang yang membawa hatinya dalam keadaan selamat, hatinya dalam keadaan sehat, hatinya dalam keadaan sehat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang merusaknya. Contoh dari penyakit hati yang merusak hati adalah kesyirikan, kesombongan, hasad,
tamak, ria, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Hati yang dipenuhi dengan keimanan, itulah hati yang selamat. Hatinya orang-orang yang beriman. Hati yang sehat ini di antara ciri-cirinya adalah dia senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah. Dia senantiasa merasakan nikmat tatkala dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan hatinya terasa sakit tatkala dia berbuat dosa, tatkala dia berbuat maksiat kepada Allah. Hatinya disinari cahaya ilmu, cahaya iman. Inilah hati-hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Kemudian jenis hati yang kedua adalah qalbun marid. Hati yang sakit. Inilah hatinya orang-orang munafik, orang-orang yang ahli maksiat. Dia hatinya senantiasa terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Contohnya penyakit hati yang sangat berbahaya adalah kesombongan, kemudian hasad, ria. Dan ciri dari orang yang memiliki hati yang sakit itu adalah dia tidak merasa nyaman, tidak merasa nikmat, tidak bahagia tatkala dia sedang beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu tatkala dia sholat, terutama sholat berjamaah, utamanya lagi adalah sholat Isya dan sholat subuh, mereka melakukannya dalam keadaan malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Intinya orang-orang yang memiliki hati yang marid, hati-hati yang sakit itu adalah hati yang tidak nyaman dengan ketaatan kepada Allah. Tidak merasa nikmat dia sedang beribadah kepada Allah. Sebagaimana jasad kita sakit, misalnya sakit lambung atau sakit gigi. Kemudian kita dihidangkan makanan yang sangat lezat. Apakah kita merasakan nikmat pada saat kita makan hidangan yang lezat tersebut? Maka jawabannya tidak merasakan nikmat. Maka demikianlah orang-orang yang hati sakit itu adalah orang-orang yang tidak merasa bahagia, tidak merasa nikmat, tidak merasa lezat tatkala dia sedang berkhalwat dengan Allah, tatkala dia sedang beribadah kepada Allah. Kemudian ma'asal muslimin, akhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum, jenis hati yang paling mengerikan adalah hati yang mati atau qalbun mayyit. Ini adalah hatinya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang ciri-ciri orang yang memiliki hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hati orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah, dikunci mati hatinya. Qalbun mayyit. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama di antara mereka, a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Kau nasihati maupun tidak kau nasihati, keadaannya mereka tidak akan mau beriman. Kenapa mereka tidak mau beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala mengunci, menutup hatinya, menutup telinganya, mengunci penglihatannya, dan baginya adalah nanti di akhirat ada azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala kunci mati hatinya, mereka tidak mau beriman. Walaupun kita nasihati mereka, walaupun kita datangkan 1000 ustadz, 1 juta kiai untuk menasihati orang-orang yang tertutup hatinya, maka
dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah, karena hidayah itu adalah milik Allah. Yang membuka hati seorang hamba itu hanyalah Allah. Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada paman beliau yang bernama Abu Talib. Akan tetapi walaupun beliau ada seorang nabi, seorang yang paling terbaik di kalangan manusia sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, akan tetapi beliau tidak bisa memasukkan hidayah ke dalam hati pamannya yang dicintai. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup, mengunci rapat-rapat hati Abu Talib paman Nabi Muhammad SAW dari hidayahnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kesimpulannya, kajian singkat pada pagi yang cerah ini dengan tema tiga jenis hati manusia. Jenis hati yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang sehat ini ciri-cirinya adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan, hati yang mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah karena dia merasakan nikmat saat dia sedang beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati-hatinya orang yang munafik, orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Ciri hati yang sakit ini adalah dia malas untuk beribadah karena dia tidak merasakan betapa lezatnya sedang beribadah, karena dia tidak merasakan berapa nikmatnya ketika dia sedang beribadah. Dia merasakan ibadah itu sesuatu yang memberatkan. Dia merasakan bahwasanya ibadah itu belenggu terhadap dirinya, sehingga dia berat, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah, terutama adalah sholat. Kemudian hati yang paling buruk, jenis hati yang terakhir adalah qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengunci rapat-rapat sehingga hidayah itu tidak akan masuk ke dalam relung-relung hatinya. Walaupun didatangkan 1000 ustadz dengan kepandaiannya dia berbicara, retorikanya dia berbicara untuk menasihati orang yang hatinya mati ini, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah membuka hati orang yang mati tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.